We saw her as a bright and shining star among her peers, such a beautiful young lady, so precious, so unique, so special. I love you, Miria. I love you, Brittany. I love you. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Nini dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas sebuah kisah yang terjadi pada tahun 2001 di Arizona, Amerika. Di mana ada seorang suami yang terlihat sempurna, namun ternyata tega menghabisi nyawa istri dan juga kedua orang anaknya. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Robert Fisher lahir pada tanggal 13 April 1961 di Brooklyn, New York. Dia memiliki dua orang saudara perempuan dan hidup di bawah pengasuhan kedua orang tuanya. Ayahnya bernama William Fisher adalah seorang pegawai bank dan ibunya bernama Jane. Kehidupan pernikahan kedua orang tuanya ini terbilang cukup buruk, di mana keduanya sering melakukan pertengkaran dan pada akhirnya hal ini membuat mereka memutuskan untuk melakukan perceraian pada tahun 1976, tepat pada saat Robert berusia 15 tahun. Perpisahan dari kedua orang tua Robert ini penuh dengan pertikaian, dan tentunya hal ini mempengaruhi mental dari ketiga anak mereka, terutama Robert yang mendapatkan luka mendalam akibat perpisahan kedua orang tuanya itu. Bahkan saat menginjak usia 30 tahun pun, dia masih sering bercerita kepada temannya tentang bagaimana perceraian kedua orang tuanya ini mempengaruhi kehidupannya. Setelah kedua orang tuanya bercerai, Robert dan juga kedua saudaranya hidup di bawah pengasuhan ayahnya di Arizona. Dan setelah pernikahannya berakhir, William, ayahnya Robert, memutuskan untuk memulai pernikahan yang baru, yang mana kemudian ibu sambungnya Robert ini hidup bersama dengan mereka semua, dan Robert sangat membencinya. Hal ini menambah daftar kekacauan yang terjadi di dalam hidup Robert, dan kemudian pun ia menjalani kehidupannya dengan penuh kekecewaan dan amarah. Saat dewasa, Robert bergabung ke Angkatan Laut. Namun sayangnya hal ini tidak berjalan lancar, sehingga Robert mengalami masa-masa yang sulit di mana dia harus mencari pekerjaan. Robert sempat beberapa kali mendapatkan pekerjaan, namun semuanya tidak bertahan lama, sehingga Robert harus bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan serabutan. Robert merasa segala hal di dalam hidupnya tidak berjalan dengan lancar, kecuali pertemuannya dengan seorang gadis bernama Mary Cooper. Di dalam hubungan mereka, Mary lah yang pada awalnya lebih dulu menyukai Robert, karena menurut Mary, Robert ini adalah laki-laki yang paling tampan yang pernah ia temui. Perawakan Robert sangat tampan, badannya tinggi, sifatnya baik, menyenangkan, dan Robert juga adalah orang yang sangat ramah. Pada tahun 1987, Robert dan Mary kemudian meresmikan pernikahan mereka. Tapi sayangnya, Mary tidak pernah merasakan manisnya pernikahan karena setelah resmi menikah, Robert berubah menjadi orang dengan karakter yang sangat berbeda. Robert menjadi sangat controlling, kasar, dan juga dingin di waktu yang bersamaan. Meskipun kedua orang tua Mary sangat menyayangi Robert, tapi hal itu tidak melunakkan hati Robert, di mana para tetangga sering mendengar pertengkaran berasal dari rumah mereka. Namun anehnya, setiap pasangan ini muncul di gereja pada hari Minggu, semua orang menyaksikan pasangan ini bak pasangan yang sangat harmonis, di mana Robert selalu tersenyum kepada Mary dan menggenggam tangannya. Pernikahan mereka pun kemudian dikaruniai dengan dua orang anak, di mana anak pertama mereka adalah seorang anak perempuan bernama Brittany Jean Fisher, dan anak kedua mereka adalah seorang anak laki-laki bernama Robert William Fisher Jr. atau yang dikenal dengan sebutan Bobby. Meskipun telah dikaruniai dengan dua orang anak, namun hal ini tidak mengubah sifat controlling Robert, justru makin memperparahnya. Di mana Robert pernah menyemprot Mary dengan semprotan tanaman hanya karena Mary memotongnya saat sedang berbicara. Robert juga melarang Mary untuk mengecat rumah dengan warna apapun selain warna putih. Robert jugalah yang mengatur setiap pajangan yang ada di tembok mereka. Namun, meskipun ia yang begitu kerasnya kepada Mary, ia selalu mengingatkan Mary bahwa ia sangat menentang perceraian apapun yang terjadi. Hal ini dikarenakan Robert dulu pernah menyaksikan pahitnya perceraian kedua orang tua mereka, jadi ini menciptakan trauma kepada Robert dan dia sangat membenci perceraian. Ginny, ibunya Mary, menyaksikan sifat controlling dari Robert ini sebagai bentuk dari trauma Robert yang kehilangan kasih sayang ibunya.
Dan Ginny berharap waktu serta support orang-orang yang ada di sekitar Robert dapat menyembuhkan Robert. Nah, kenapa orang tuanya Mary ini sangat berpikiran positif kepada Robert? Hal ini dikarenakan Robert ini memang laki-laki yang sangat karismatik dan pandai membawa diri. Dia juga selalu tampil sempurna di depan umum, termasuk di depan mertuanya, sehingga dia ini sangat disenangi oleh banyak orang. Sementara itu, Jane, ibu kandungnya Robert, meskipun telah berpisah dari ayahnya Robert, yaitu William, dia masih berkomunikasi dengan Robert dan melihat pernikahan Robert ini sebagai pernikahan yang sama dengan yang dulu dia miliki bersama William. Bertahun-tahun Jane hidup bersama William, di mana William mencoba mengendalikan segala aspek di dalam kehidupan Jane. William sebisa mungkin membuat Jane menjadi wanita yang tunduk dan selalu berkata iya terhadap semua perintahnya. Jane melihat dinamika yang sama antara pernikahan yang ia miliki dulu bersama William dan pernikahan yang Robert miliki saat ini bersama Mary. Jane tidak pernah menyangka masa kecil Robert yang selalu menyaksikan bagaimana ayahnya memimpin sebuah keluarga menjadikan Robert sosok yang sama persis dengan ayahnya. Jane merasa hal ini tidak bisa ia biarkan, di mana ia melihat sosok dirinya di diri Mary dan sosok William di diri Robert. Bagi Jane, pernikahan Robert adalah pernikahan mengerikan miliknya yang terulang kembali. Sewaktu-waktu, Mary, istrinya Robert, mendapatkan sebuah pekerjaan. Mary mengatakan kepada temannya bahwa gaji yang ia peroleh dari pekerjaan tersebut akan dia simpan untuk digunakan sebagai dana darurat. Namun sebenarnya, dana darurat yang dimaksudkan oleh Mary di sini adalah dana yang ia persiapkan jika pada suatu ketika dia harus berpisah dengan Robert. Tapi tentunya hal ini tidak diketahui dengan Robert karena Mary tahu Robert sangat menentang perceraian. Di sisi lain, Robert mulai menekuni hobi barunya, yaitu berpetualang di alam, seperti memancing atau berburu. Dan dia merasa kecewa, juga kesal karena anak-anaknya tidak memiliki minat yang sama dengannya, terutama Bobby, anak laki-lakinya. Robert merasa anaknya ini terlalu manja dan lemah, sehingga pada suatu ketika Robert berada di sebuah sungai di atas boat bersama dengan Brittany dan Bobby, ia secara tiba-tiba mendorong kedua anaknya ini ke sungai dengan tujuan mengajarkan mereka berenang. Dan ketika ia menarik kedua anaknya ini pun menangis sejadi-jadinya. Selain itu, temannya Robert juga melihat adanya keanehan dari Robert ini, di mana mereka pada suatu waktu pernah melakukan perburuan, dan pada saat mereka berhasil mendapatkan seekor rusa dan memotong Robert kemudian menyapukan darah dari rusa itu ke seluruh wajahnya. Pernah juga di suatu ketika Robert ini menembak seekor anjing pitbull yang pada saat itu disaksikan oleh seorang polisi, dan pada saat polisi itu bertanya alasan kenapa Robert menembak anjing itu, Robert dengan santainya menjawab kalau anjing itu mengganggu anjingnya. Padahal hal itu hanya dibuat-buat karena Robert ini hanya mencari-cari alasan untuk membuat sesuatu. Pada suatu waktu, Robert kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan di California sebagai seorang pemadam kebakaran. Namun, sayangnya lagi-lagi pekerjaan ini tidak bertahan lama, dan pada kali ini alasannya adalah punggung Robert mengalami cedera yang cukup serius sehingga ia harus melakukan operasi dan tentunya kesulitan untuk bekerja lagi sebagai petugas pemadam kebakaran. Setelah keluar dari pekerjaannya itu, ia kemudian memboyong kembali keluarganya ke Arizona dan mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru di bidang medis. Jadi Robert ini dia dari angkatan laut ke pemadam kebakaran ke bidang medis, sangat penuh petualangan ya hidupnya. Bidangnya bisa beda-beda jauh banget. Nah, di bidang medis itu ia bekerja sebagai teknisi bedah di sebuah klinik di Scottsdale, Arizona. Sekitar tahun 1998, Robert aktif berkegiatan di sebuah gereja baptis yang ada di Scottsdale. Sementara Mary, istrinya yang sebelumnya sempat aktif di kegiatan-kegiatan gereja, namun pada tahun 1998 itu Mary memutuskan untuk menarik diri dari kegiatan-kegiatan gereja. Hal ini diyakini teman-temannya karena Mary merasa pernikahannya makin berantakan dan karena ia juga menyadari bahwa orang-orang mengetahui tentang kondisi pernikahannya, di mana ia dan suaminya terus-menerus saling meneriaki satu sama lain, dan tentunya hal ini juga didengar oleh tetangga-tetangga yang pada umumnya adalah jemaat dari gereja tempat di mana Mary biasa berkegiatan. Pertengkaran mereka sudah menjadi rahasia umum, di mana dari rumah itu selalu terdengar perdebatan dan teriakan-teriakan. Meskipun menurut tetangga, mereka tidak pernah mendengar Robert berteriak. Mereka selalu mendengar Mary lah yang berteriak. Dan seperti aku bilang tadi, bahwa orang-orang sangat menyukai Robert. Ditambah dengan hal itu, mereka jadi kayak mikir, oh mungkin yang bermasalah itu Mary-nya ya. Jadi Robert ini tuh orang baik, tapi selalu aja ada yang kurang di mata Mary. Mungkin kayak gitu ya. Nah, adapun kata-kata yang sering diteriakkan oleh Mary ini
menurut para tetangga adalah kalimat seperti, kamu tuh nggak berguna banget, aku bisa melakukannya lebih baik dari kamu. Dan yang paling sering adalah, ayo kita berpisah. Tetangga sangat sering mendengar Mary berteriak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Nah, di sisi lain, meskipun Robert ini adalah orang yang sangat menentang perceraian, tetapi dia juga bukan orang yang setia. Robert sering bermain di belakang Mary. Pada suatu waktu, di bulan Desember tahun 2000, Robert menceritakan kepada rekan kerjanya tentang cinta satu malam yang ia miliki bersama dengan seorang wanita yang baru dia temui di panti pijat. Dan Robert mengatakan kepada temannya, ia takut Mary akan marah karena ia tertular penyakit ISK. Tapi pada akhirnya hal ini diketahui oleh Mary. Bahkan Mary juga mengetahui bahwa Robert ini memiliki hubungan dengan salah satu rekan kerjanya. Dan tentunya ini membuat Mary marah besar dan meminta untuk berpisah. Dia mau berpisah karena Mary ini emang udah dari awal niatnya itu pengen pisah aja gitu ya sama Robert, emang udah gak betah lagi. Tapi Robert ini adalah laki-laki yang pandai berkata-kata. Dia mulai membuat janji-janji kepada Mary untuk ya basic lah ya, untuk berubah, untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, untuk bertobat. Dia minta diberikan kesempatan untuk menjadi ayah yang baik untuk anak-anak mereka. Dan Robert ini mengajak William, stop it, get some help. Dan Robert ini juga mengajak Mary untuk berkonsultasi di gereja. Mary pun yang pada awalnya marah, kemudian pada akhirnya ia berhasil luluh dan menyetujui untuk mengkonsultasikan pernikahan mereka di gereja, tempat di mana Robert biasa berkegiatan. Robert juga sempat bercerita kepada teman berburunya bahwa ia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ia ingin memperbarui pernikahannya, ia ingin memperbarui imannya, karena ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa hidup tanpa keluarganya. Namun, di saat yang sama di mana Robert ingin menata kembali hidupnya, Mary ternyata memiliki rencana lain. Mary bertingkah seolah-olah dia luluh dan memberikan kesempatan kepada Robert, tapi sebenarnya Mary ini hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk berpisah dengan Robert, sembari menenangkan Robert dan menghindarkannya dari hal-hal nekat yang irasional yang mungkin dapat melukai dia dan anak-anaknya. Namun sayangnya, Mary menunggu terlalu lama, karena pada akhirnya sesuatu yang buruk terjadi. Pada tanggal 9 April 2001, salah seorang tetangga melaporkan kegaduhan yang berasal dari rumah keluarga Fisher ini. 10 jam kemudian, yaitu pada tanggal 10 April 2001, pada pukul 8.42 pagi, rumah Robert meledak dan terbakar. Ledakan ini sangat besar, sampai-sampai orang-orang yang berada di radius kiloan meter pun merasakan getaran yang sangat kuat yang dihasilkan dari ledakan itu, sampai barang-barang yang mereka miliki berhamburan dari dalam laci. Pagi yang tenang itu tentunya menimbulkan kepanikan dan tanda tanya besar dari orang-orang yang tinggal di lingkungan itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi. Mereka kemudian keluar dari rumah mereka masing-masing dan melihat asap mengepul di mana-mana di daerah itu. Mereka sampai berpikiran kalau mungkin baru saja ada bom yang meledak. Sementara tetangga terdekat dari rumah keluarga Fisher atau keluarga Robert ini mulai mengeluarkan penyiram tanaman mereka dan sebisa mungkin menghalau api yang berkobar, sembari menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Pemadam kebakaran pada akhirnya datang dan sayangnya salah seorang petugas pemadam kebakaran terluka di bagian kakinya karena berusaha memadamkan api, dan setelah dia kehilangan keseimbangan, dia terjatuh di dekat api yang tingginya sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter. Bayangkan api setinggi 6 meter, dia jatuh dekat situ. Jadi kakinya cedera. Pada akhirnya api berhasil dipadamkan dan tetangga-tetangga masih mengungsi karena suasana yang sangat panas dan asap yang masih mengepul tebal di area itu. Bagian dalam dari ruangan-ruangan di rumah itu terekspos dengan sangat jelas karena dinding-dindingnya telah habis dilahap oleh api. Dan orang-orang dapat dengan mudah menyaksikan 3 tubuh yang hangus terbakar di 3 ruangan yang berbeda. Polisi cukup kesulitan untuk mengidentifikasi pemilik dari tubuh itu karena hanya sedikit sekali kulit yang tersisa. Tapi pada akhirnya diketahui bahwa 3 tubuh itu adalah milik 1 orang perempuan dewasa dan 2 orang anak-anak, yang kesemuanya ditemukan di atas ranjang di dalam kamar mereka masing-masing. Jasad itu kemudian secara resmi diidentifikasi sebagai jasad dari Mary, 38 tahun, Brittany, 13 tahun, dan Bobby, 10 tahun.
Oke, jadi 3 jasad itu ketiganya ditemukan di kamar mereka masing-masing, tepatnya di atas ranjang mereka. Sampai sini kalian ngerasa aneh nggak? Korban kebakaran pada umumnya akan ditemukan dalam posisi yang mengindikasikan adanya usaha penyelamatan diri, seperti berada di dekat pintu, atau berusaha memanjat jendela, atau dimanapun mereka bisa keluar. Tapi, ketiga jasad ini ditemukan di atas ranjang mereka, seolah-olah mereka telah kehilangan nyawanya sebelum kebakaran terjadi. Dan semua kejanggalan ini menjadi lebih sempurna dengan menghilangnya Robert. Robert tidak bisa ditemukan di tempat kerja, dia juga tidak bisa ditemukan di gereja. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan Robert, sehingga Robert tidak memiliki alibi apapun. Hal ini tentunya membuat polisi meyakini bahwa Robert menjadi tersangka utama dari kasus ini. Namun, salah seorang pastor gereja mengatakan tidak mungkin Robert melakukan hal sekeji itu. Dan orang-orang di sana juga memiliki keyakinan bahwa Robert tidak akan melakukan perbuatan itu. Sebenarnya orang-orang ini hanya menolak mempercayai skenario di mana Robert yang telah menghabisi istri dan juga anak-anaknya dengan sangat brutal. Dan mereka lebih mempercayai adanya kemungkinan kalau Robert ini telah diculik. Hal ini tentunya dikarenakan Robert ini memiliki citra yang sangat baik di mata publik. He was the greatest dad. He was the greatest husband. I miss him. I miss him terribly. Hasil otopsi dari ketiga jasad itu ditemukan adanya luka tembak di belakang kepala Mary dan kedua anaknya diduga kehilangan nyawanya karena leher yang telah terpotong. Pada malam sebelum ledakan, di mana pada pukul 10 terjadi kegaduhan yang menyebabkan tetangga menelpon 911 dan setelah itu, tepatnya 43 menit setelahnya, yaitu jam 10.43 malam, Robert tertangkap kamera CCTV ATM di mana ia menarik uang sebesar $280 atau sekitar 4 juta rupiah kalau sekarang. Dan terlihat di belakangnya ada Toyota 4Runner milik Mary dan polisi menduga di jam-jam itulah Robert menghabisi nyawa ketiga anggota keluarganya. Sampai saat ini Robert tidak pernah ditemukan dan dia pun masuk ke dalam salah satu orang yang paling dicari di Amerika. Namun ada berbagai teori yang bermunculan mengenai keberadaan Robert ini. Ada yang bilang Robert telah mengakhiri nyawanya sendiri dan ada yang bilang Robert masih berkeliaran. Banyak yang mempercayai Robert telah mengakhiri nyawanya sendiri pada 20 April 2001 di mana mobil Mary ditemukan bersama dengan Blue, anjing peliharaan mereka yang membengkuk ketakutan, kelaparan, bersembunyi di bawah mobil. Ditemukan juga topi yang dikenakan Robert saat dia terekam CCTV ATM dan tumpukan kotoran manusia di dekat pintu penumpang. Daerah itu benar-benar jauh dari keramaian, jadi kemungkinannya cuma ada 2. Dia mengakhiri nyawanya dengan masuk ke gua-gua yang ada di sana, karena di sana ada lusinan gua yang terbentuk memanjang berkilo-kilometer di bawah tanah. Jadi polisi tidak bisa mengecek semuanya. Atau dia telah dijemput oleh seseorang. Tapi ada juga pasangan suami istri yang mengatakan melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri Robert berjalan kaki di sepanjang jalan yang berada tidak jauh dari di mana mobil itu ditemukan. Tapi sayangnya mereka tidak cepat menelpon polisi dan baru menelpon ketika mobil itu ditemukan. Kemudian pada 18 Agustus 2001, seseorang menelpon ke acara America's Most Wanted dan mengaku dirinya adalah Robert tepat 1 minggu setelah acara TV itu menayangkan segmen tentang Robert Fisher. Tidak diberitahukan apa yang disebutkan oleh laki-laki itu di dalam teleponnya, akan tetapi telepon itulah yang kemudian membuat FBI ikut bergabung dalam proses pencarian Robert Fisher. Lalu pada tahun 2002, seorang pria yang terlihat seperti Robert ditangkap dan diperiksa. Laki-laki itu memiliki luka punggung yang sama seperti bekas operasi yang terdapat di punggung Robert dan posisi gigi yang hilang sama dengan yang dimiliki oleh Robert. Tapi sayangnya, setelah melakukan pengecekan sidik jarinya tidak sama dengan sidik jari Robert. Dan yang lebih membuat orang-orang merasa ragu apakah ini adalah Robert adalah ketika Robert memanggil seorang wanita dan mengatakan bahwa wanita itu adalah ibunya, dan wanita itu berkata bahwa ini adalah anakku, dia bukan Robert. Dan begitulah pada akhirnya orang yang sangat diyakini oleh semua orang di sana adalah Robert dilepaskan begitu saja. Gimana menurut kalian? Apakah itu beneran Robert? Komen di bawah. Dan pada April 2016, FBI dan polisi Scottsdale merilis foto-foto Robert yang telah disesuaikan menjadi beberapa kemungkinan wajah Robert di masa kini.
Dan pada Desember 2021, polisi menemukan jenazah seorang pria yang tidak dikenal di Arizona, dan banyak orang-orang yang menduga kalau itu kemungkinan adalah Robert. Namun sekarang masih dalam tahap penyelidikan, jadi dicari tahu apakah laki-laki itu benar-benar adalah Robert. Itulah dia akhir dari kasus ini. Apabila kalian melihat pria yang berada di foto ini di lingkungan kalian, mungkin dia ke Indonesia kan, siapa tahu, segera laporkan kepada pihak berwajib karena dia pantas untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Rest in peace Mary dan dua anaknya, Britney dan Bobby. Aku sangat menyayangkan hal ini ya. Dimana sebenarnya kita tahu kalau Mary ini kan sudah punya persiapan untuk berpisah dari Robert, keluar dari hubungan yang toksik ini. Tapi sayangnya, kalau aku menyimpulkan ini lebih ke Mary tidak punya cukup nyali untuk melakukan hal itu. Jadi meskipun dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk hidup terpisah dari Robert, tapi dia tidak pernah melakukan hal itu. Dia kayak mengulur-ngulur waktu dan terus termakan dengan janji-janji dan kata-kata Robert. Sebenarnya mungkin hal ini bukan terjadi baru-baru aja, tapi terjadi setiap waktu dimana perempuan menjadi korban gaslighting atau gaslighting gitu ya. Dimana pelaku gaslighting ini, dia mampu membuat korbannya menjadi inferior. Korban dari hubungan yang toksik ini biasanya akan merasa bahwa ia adalah sosok yang rendah dan mempertanyakan apakah pikiran serta nilai-nilai yang dia miliki sekarang ini adalah hal yang benar. Dan yang lebih parah, korban dari toxic relationship merasa bergantung kepada pasangannya, merasa tidak bisa hidup tanpa pasangannya. Perempuan yang menjadi korban dari toxic relationship, terutama korban gaslighting, akan selalu merasa tersakiti, kemudian memaafkan, kemudian tersakiti lagi, dan berulang-ulang kembali. Nah, ini sebenarnya relate ya dengan kejadian yang baru aja terjadi pada akhir-akhir ini, dimana pas aku posting ini, ada kejadian artis yang mengalami KDRT, dan kemudian suaminya dilaporkan ke polisi, lalu laporannya dicabut kembali dengan alasan anak. Ya, nggak perlu dijelasin lah dengan alasan anak apa ya, takut anak nggak bahagia gitu ya. Oke. Aku nggak tahu dengan masalah-masalah lain. Toxic relationship ini kan sebenarnya ada luas. Setoksik apa, kadar racun dalam sebuah hubungan itu kan beda-beda ya. Tetapi untuk pelaku KDRT, aku benar-benar nggak ngerti kenapa kalian bisa memaafkan pelaku KDRT dengan alasan anak. Karena menurut pendapat aku, adalah tanggung jawabku untuk menjauhkan anakku dari pelaku kekerasan. Kalau ada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, otomatis anakku bisa jadi korban selanjutnya, bukan hanya aku. Nauzubillah min dzalik, amit-amit. Kalaupun aku harus melakukan sesuatu yang ditujukan demi anakku, hal itu adalah menjauhkan anakku dari ayah yang toksik, dari ayah yang suka mukul, dari ayah yang suka menyakiti. Karena ke perempuan yang katanya dia cintai aja dia bisa ngelakuin hal kayak gitu, apalagi ke anak yang powerless, yang nggak ngerti apa-apa. Kalau kalian bilang, ya kan kamu nggak ada di situasi itu, kamu nggak di titik itu, nggak ngalamin itu, nggak gampang keluar dari toxic relationship. Ya, aku nggak ada di titik itu, aku nggak ada di posisi itu. That's why, menurutku aku bisa berpikir jernih. Itulah alasan kenapa aku bisa berpikir secara rasional. Karena aku yakin ketika aku berada di titik itu, aku juga nggak akan bisa berpikir secara rasional, aku akan berpikir secara emosional, sensitif, dan belum pasti apa keputusan yang akan aku ambil kalau aku di posisi itu, karena hal itu tentunya sangat sulit. Tapi, satu hal yang pasti adalah, aku butuh orang lain yang masih waras pikirannya, yang masih rasional, yang bisa memberikan aku nasihat apa yang sebaiknya aku lakukan. Meskipun ya yang punya masalah toxic relationship inilah yang paling tahu seperti apa rumah tangganya, seperti apa hubungannya. Tapi pada dasarnya racunnya tetap racun, akan membunuh kita secara perlahan-lahan. Kalau kalian mempertahankan hubungan yang beracun itu, mungkin kalian akan sama seperti Mary. Nauzubillah min dzalik. Amit-amit. Aku merinding sih kalau bahas kasus kayak gini, karena aku tahu ini pasti sensitif, pasti ada banyak opini. Aku pengen tahu apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami ini, apakah ada yang pernah mengalami dan masih mengalami, apakah ada yang pernah mengalami dan berhasil keluar, atau apakah ada yang pernah mengalami dan berhasil bertahan, dan ya itu berhasil gitu. Aku pengen tahu. Coba dong komen di bawah. Nggak peduli 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun setelah aku bikin video ini, kalau kalian nontonnya sekarang, nggak apa-apa banget untuk tinggalkan komentar, karena aku pengen tahu. Aku selalu penasaran dengan pikiran seorang istri, pikiran seorang ibu, pikiran seorang wanita. Karena kita itu kuat, tetapi representasi kuat seorang wanita itu tuh beda-beda. Apakah kuat untuk bertahan, atau kuat membuat keputusan yang besar? Kalau kalian seperti apa? Atau mungkin di lingkungan kalian ada orang yang pernah mengalami masalah seperti ini, gimana? Aku pengen dengar cerita kalian. Komen di bawah.
Nah, ada bagi kalian juga para perempuan yang belum menikah, kalian punya banyak waktu untuk mencari tahu terlebih dahulu calon pasangan kalian. Karena kalian akan hidup bersama dia untuk waktu yang sangat lama, selamanya mungkin. Jangan terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan apapun. Girls, really, takes your time. Jangan hanya karena disuruh nikah, terus kalian nikah. Atau karena teman-teman kalian mungkin udah pada nikah, terus kalian ngerasa harus nikah. No. Ingat, gunakan waktu kalian untuk mencari laki-laki yang tepat, yang baik tentunya, dan tidak fake. Dan jangan tertipu hanya karena penampilan luar yang mungkin tampan atau ramah. Karena pada saat awal pertemuan tentu aja semuanya manis, guys. Kalian butuh waktu untuk mengetahui karakter dari seseorang sampai kalian memutuskan untuk menikah dengan dia. Ingat, tetap waspada, apalagi untuk memilih pasangan hidup. Segitu dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu aku upload video, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal. Kasih tahu aku juga apabila ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye!